Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM tahun 2025-2029. Saudaraku, Fraksi Gabungan Keramat Mupakat DPRK Aceh Tengah menerima rancangan kanun RPJMK tahun 2025-2029. Namun, persetujuan ini disertai dengan sejumlah catatan strategis dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRK pada Senin 4 Agustus 2025. Khairul Ahadian, Ketua Fraksi Keramat Mupakat, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan internal fraksi dan mempertimbangkan laporan Badan Legislasi DPRK, pihaknya menerima RPJMK dengan berbagai masukan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Fraksi Keramat Mupakat menyoroti ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan asli daerah dan target-target yang termuat dalam visi misi serta program strategis RPJMK. Disebutkan proyeksi PAD Aceh Tengah pada awal RPJMK 2025 sebesar 181,17 miliar dan hanya tumbuh menjadi 197,54 miliar pada tahun 2030. Khairul Ahadian, Ketua ditandatangani, Sepen Cibrokobat, Wakil Ketua ditandatangani, Kasman, Sekretaris ditandatangani, Ilyas Sadikin, anggota ditandatangani, M. Syahri, anggota ditandatangani. Dengan pertumbuhan hanya 16,37 miliar dalam 5 tahun atau sekitar 3,27 miliar per tahun. Fraksi Keramat Mupakat menilai angka ini terlalu rendah dan tidak cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan daerah. Khairul Ahadian menegaskan, kami berasumsi bahwa proyeksi PAD yang relatif kecil ini tentu tidak cukup kuat untuk mendanai program-program strategis RPJMK. Pertama, kesenjangan pembangunan antara kecamatan yang masih tinggi, terutama di wilayah pinggiran. Kualitas SDM yang belum merata dan rendahnya indeks pelayanan dasar di sejumlah kecamatan, dan ketergantungan fiskal terhadap pusat serta lemahnya inovasi dalam menggali potensi PAD. Khairul Ahadian juga menyampaikan temuan BPK terhadap belanja RSUD Datu Beru dan meminta Pemkab Aceh Tengah melakukan evaluasi menyeluruh. Fraksi mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang disampaikan oleh Sekda pada penutupan pembahasan RPJMK, khususnya terkait kesediaan pemerintah menjadikan capaian PAD sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo.